dengan NIM PO 713203221081 dengan prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, saya akan membahas tentang bagaimana sih pembuluh darah pada tubuh manusia, baik itu pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah yang akan saya jelaskan pertama adalah pembuluh darah arteri. Nah, teman-teman, pembuluh darah arteri sendiri terbagi menjadi beberapa bagian nih, teman-teman. Yang pertama kita mulai dari sini ya. Silakan ditonton. Nah, kita mulai dari pembuluh darah arteri. Kita mulai dari sini ya, bagian atas. Ini disebut anterior cerebral artery dan ini disebut middle cerebral artery, dan di bagian bawah sini disebut posterior cerebral artery, dan di bagian bawah lagi di sini disebut basilar artery, dan di bawahnya lagi disebut external carotid artery. Di sini disebut internal carotid artery, dan di bagian sini disebut vertebral artery. Selanjutnya kita di bagian sini. Di sini disebut subclavian artery, dan di bagian sini disebut aortic arch, dan di bagian sini disebut axillary artery, dan di sini disebut internal thoracic artery, dan di bawahnya lagi disebut branchial artery, dan di bawahnya lagi disebut deep branchial artery, dan di bagian bawahnya lagi disebut radial recurrent artery. Dan ini disebut superior epigastric artery, dan di bagian sini disebut descending aorta, dan di bagian sini disebut inferior epigastric artery, dan di bagian bawahnya lagi disebut interoseous artery, dan di bawahnya lagi disebut radial artery, dan di bawahnya lagi disebut ulnar artery. Selanjutnya kita di bagian telapak tangan. Nah, di sini disebut palmar carpal artery, dan di bagian bawahnya lagi disebut dorsal carpal arch, dan di bagian bawahnya lagi disebut superficial atau depth, di bawahnya lagi disebut palmar arches, dan di bawahnya lagi disebut digital artery. Selanjutnya kita di bagian sini. Di sini disebut common carotid arteries, dan di bagian bawahnya disebut pulmonary veins, dan di bawahnya lagi disebut heart, dan di bawahnya lagi disebut costal arteries, di bawahnya lagi disebut left of right gastric artery, dan di bawahnya bagian lagi disebut celiac trunk, dan di bagian bawahnya lagi disebut splenic artery, dan di bagian bawahnya lagi disebut common hepatic artery, bawahnya lagi disebut superior mesenteric artery, dan di bagian bawahnya lagi disebut renal artery, dan di bagian bawahnya lagi disebut inferior mesenteric artery, dan di bagian sini disebut testicularis artery, dan di bagian bawah sini disebut common iliac artery, dan di bagian bawah sini disebut internal iliac artery, dan di bagian bawahnya lagi di bagian sini disebut external iliac artery, dan di bagian sini disebut femoral circumflex artery. Selanjutnya kita di bagian bawah. Nah, di sini disebut descending branch of the femoral circumflex artery, dan di bagian sini disebut descending genicular, dan di bagian bawahnya disebut superior genicular artery, dan di bagian bawahnya lagi disebut inferior genicular artery, dan di bagian bawahnya disebut anterior tibial artery, dan di bagian bawahnya lagi disebut posterior tibial artery, dan di bagian bawahnya lagi disebut peroneal artery. Dan di bagian telapak kaki ini disebut deep plantar arch, dan di bagian bawahnya lagi disebut arcuate. Selanjutnya kita di bagian sini. Di sini disebut perforating branches, dan di bagian bawah sini disebut deep femoral artery, dan di bagian sini disebut femoral artery, dan di bagian sini disebut popliteal artery. Selanjutnya di bagian sini di bawah telapak kaki disebut dorsal metanersal artery, dan di bagian bawahnya disebut dorsal digital artery. Berikut ialah pembuluh darah vena. Nah, saya akan menjelaskan atau membahas satu persatu tentang pembuluh darah vena. Kita mulai dari bagian atas. Nah, ini disebut
signus, dan ini di bagian ini disebut external jugular vein, dan di bagian bawah ini disebut internal jugular vein, dan di bagian bawah sini disebut inferior thyroid vein. Nah, selanjutnya kita di bagian sini. Di bagian sini ada namanya bagian ini disebut subclavian vein, dan di bagian sini disebut internal thoracic vein, dan di bagian ini disebut axillary vein, dan di bagian sini disebut cephalic vein, dan di bagian sini disebut brachial vein, dan di bagian sini disebut intercostal vein, dan di bagian sini disebut basilis vein, dan di bagian sini disebut median subital vein, dan di bagian sini disebut thoracic vein, dan di bagian bawahnya lagi disebut cephalic vein, dan di bagian sini disebut ulnar vein, dan di bagian sini disebut median interbasial vein, dan di bagian sini disebut epigastric vein, dan inferior epigastric vein, dan di bagian sini disebut deep palmar arch, dan di bagian sini disebut superficial palmar arch, dan di bagian sini disebut palmar digital vein. Nah, selanjutnya kita di bagian sini. Nah, ini namanya pulmonary arteries, dan di bagian bawahnya disebut heart, hati, dan di bagian sini disebut inferior vena cava, dan di bagian sini disebut hepatic vein, dan bawahnya lagi disebut renal vein, dan di bagian bawahnya lagi disebut abdominal vena cava, dan di bagian bawahnya lagi disebut testicularis vein, dan di bagian bawahnya lagi disebut common iliac vein, dan di bagian bawahnya lagi disebut perforating varices, dan di bagian bawahnya lagi disebut external iliac vein, dan di bagian bawahnya lagi dengan disebut internal iliac vein, dan di bagian bawah external pudendal vein. Kita berada di bagian bawah. Nah, ini disebut deep forum femoral vein, dan ini disebut great subsaphenous vein, dan ini disebut femoral vein, dan ini disebut accessories saphenous vein, dan ini disebut superior genicular vein, dan yang ini disebut popliteal vein, yang di bagian bawahnya lagi disebut inferior genicular vein, dan paling di bawah disebut saphenous vein, dan paling di bawahnya lagi disebut anterior posterior tibial veins, dan telapak kaki yang ini disebut deep plantar veins, dan di bagian bawahnya disebut dorsal venous arch, dan di bagian bawahnya lagi disebut dorsal digital vein. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan bagian dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Demikian dari video saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.